Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Indonesia. Bagaimana kabar Ananda pada kesempatan kali ini? Bapak harap Ananda dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas. Baiklah Ananda Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk lebih pahamnya, mari kita amati dan cermati slide berikut ini. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, di mana topik pembelajaran kita ini adalah berhubungan tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ini merupakan materi PAI untuk kelas 9. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diharapkan Ananda dapat memahami dan menerapkan sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk pada topik pertama, yaitu pengertian optimis. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Terlebih lagi seorang muslim dan muslimat yang optimis pasti akan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Di mana sifat optimis ini merupakan kebalikan dari sifat pesimis, di mana orang yang pesimis selalu mencari alasan dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Sedangkan orang optimis akan selalu mencari jalan dan berusaha terus untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Baiklah anak Bapak sekalian, lantas muncul sebuah pertanyaan, mengapa kita harus memiliki sifat optimis? Jawabannya adalah karena sifat optimis ini merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Terlebih lagi bagi seorang muslim. Karena dengan optimis, seorang muslim akan selalu berusaha semaksimal mungkin mencapai cita-cita dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada topik kedua, yaitu tentang ikhtiar. Ikhtiar merupakan berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Nah, di mana dampak positif dari ikhtiar ini tentu saja yang pertama adalah menghindari sifat malas. Orang yang memiliki sifat ikhtiar pasti tidak mau bermalas-malasan. Yang kedua, orang yang bersifat ikhtiar pasti akan menghargai dan mengambil hikmah dari setiap usaha yang dia lakukan. Karena dia sangat menyadari bahwa setiap usaha yang dia lakukan ternyata sangat berdampak besar terhadap hidupnya. Yang ketiga, akan memberikan contoh tauladan bagi orang lain karena dari usaha yang dia lakukan akan memberi inspirasi bagi orang lain. Yang keempat, akan mendapat kasih sayang dan ampunan dari Allah. Yang kelima, dampak positif dari ikhtiar adalah batin orang yang berikhtiar, orang yang berusaha pasti batinnya akan selalu merasa cukup dan merasa puas terhadap apa yang dia dapatkan. Dan yang kelima, dampak positif dari ikhtiar adalah dia merupakan orang yang terhormat dalam pandangan Allah dan juga terhormat dalam pandangan manusia. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu pengertian tawakal. Tawakal dapat kita beri pengertian yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah semua proses pekerjaan atau amalan lain sudah dilakukan secara optimal. Tawakal harus dilakukan setelah ada usaha dan kerja keras dengan menyerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi, ketika seseorang belum berusaha secara optimal untuk mencapai suatu angan atau cita-citanya, kemudian dia pasrah atau berserah diri, maka orang tersebut belum dapat dikatakan berikhtiar. Karena bertawakal ini harus diawali dengan sifat optimis dan ikhtiar. Barulah sifat tawakal harus dilaksanakan. Nah, beberapa perilaku tawakal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, melakukan sesuatu itu harus atas dasar niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh menggantungkan keberhasilan suatu usaha selain kepada Allah.
Yang ketiga, bersifat pasrah dan siap menerima apapun. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak atau keinginan kepada siapapun dan pihak manapun. Yang kelima, bersikap tegar dan tenang, baik dalam menerima keberhasilan maupun dalam menerima kegagalan. Dampak positif dari bersifat tawakal yang pertama adalah memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridho dari Allah. Yang kedua, memperoleh ketenangan jiwa karena dekat dengan Allah yang mengatur segala-galanya. Nah, cukup disitulah materi kita pada kesempatan kali ini. Bapak harap Ananda sekalian sudah dapat memahami apa itu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk itu Ananda Bapak sekalian, raihlah cita-cita kalian dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, berdasarkan slide tadi, Bapak harap Ananda sudah paham apa itu optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga cita-cita yang kita impikan akan terwujud dan kita raih. Kalau bukan kita yang memperjuangkan cita-cita kita sendiri, siapa lagi? Oke Ananda, wujudkan cita-citamu, semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.